Lanjutkan cerita sebelumnya. 16. Pengumpulan esensi. Entah sudah berapa lama, Kai terus berlari dari kejaran monster bis berbentuk banteng berkepala singa. Tubuhnya yang lemah membuatnya hampir mencapai batas. Akibat kelelahan yang berlebihan, kecepatan larinya melambat, membuat monster itu akhirnya berhasil menyusul Kai. Wigen. Aku sudah tidak sanggup lagi berlari dengan tubuh ini. Aku bahkan tidak pernah berpikir akan gagal dalam misi saat setelah aku memulainya. Berlari di antara pepohonan sudah tidak lagi efektif untuk menghalau monster, membuat Kai tidak memiliki pilihan lain. Maafkan aku sungguh tidak bisa berbuat apa-apa mengenai hal ini. Wigen yang tak tahu harus berbuat apa juga pasrah dengan keadaan. Bam! Tubuh Kai terpental jauh dan menghantam tanah dengan kerasnya. Hantaman tanduk dari monster tersebut tak dapat lagi dihindari oleh Kai. Kai mencoba untuk berdiri kembali, namun tubuhnya seakan mati rasa hingga ia tak dapat menggerakkannya lagi. Tanpa memberikan Kai celah untuk kembali melarikan diri, monster segera berlari dan menyerang Kai. Kai menutup matanya, merenungi nasibnya yang tak dapat kembali ke dunianya untuk membalaskan dendamnya. Peng! Tiba-tiba darah tersebar ke segala arah dan wajah Kai tertutup sempurna oleh semburan darah. Kai yang terkejut, langsung membuka matanya. Ia semakin terkejut ketika melihat bagian kepala dari monster yang sebelumnya mengejarnya, berubah menjadi kabut darah dan tubuh dari monster itu ambruk ke tanah. Kai terdiam membisu di tempatnya kala melihat seorang pria berjubah hitam berdiri tepat di belakang tubuh monster itu. Aura yang sangat kuat terpancar keluar dari tubuh pria itu, bahkan Kai menjadi sulit bernapas saat merasakan aura itu. Kai. Pria itu bukanlah orang biasa. Dia sanggup membunuh monster Heavenly Soul hanya dengan satu serangan. Kau sebaiknya tidak mencoba mengusiknya. Aku tahu. Pria ini bukanlah manusia biasa. Aku bahkan tidak bisa menggerakkan mulutku. Auranya membuatku sangat tertekan. Pria misterius itu berjalan mendekati Kai. Setiap langkahnya membuat aura yang ia pancarkan semakin kuat. Tubuh Kai bahkan hampir menyatu dengan tanah akibat tekanan yang semakin kuat. Apa yang dilakukan oleh pria lemah sepertimu di hutan ini? Apa ini sebuah lelucon? Pria dewasa sepertimu hanya berada pada tingkat Wolf Soul. Pria tersebut tertawa tanpa alasan yang jelas. Tawanya terdengar bagaikan guntur di telinga Kai. Sudahlah. Karena kau berhasil membuatku tertawa dengan kebodohanmu, aku tidak akan membunuhmu. Pergilah, kau menjijikkan. Meski merasa tersinggung dengan perkataan pria itu, Kai sadar bahwa ia sama sekali bukanlah tandingannya. Kai hanya bisa menelan hinaan itu dan menatap wajah pria yang memiliki bekas luka di mata kirinya. Apa yang kau tunggu? Aku sedang tidak dalam suasana hati yang baik, pergilah sebelum aku berubah pikiran. Pria itu tak lagi memandangi Kai, ia berjalan menuju bangkai monster sambil menggeram keras, sial. Di mana markas mereka berada? Sampai kapan aku harus terus makan daging monster sampah ini? Kai, apa yang kau lakukan? Cepat pergi dari sini. Teriakan Wigen bergema di kepala Kai, membuat Kai tersadar dari keterkejutannya dan menguatkan tubuhnya lalu bergegas pergi dari daerah itu. Di perjalanan menuju selatan, Kai masih merasa tak percaya dengan apa yang ia rasakan sebelumnya dan memutuskan untuk bertanya pada Wigen. Wigen, aura itu sangat tidak biasa, mengapa auranya berbeda dari yang pernah aku rasakan di kehidupan lamaku? Saat itu, aku banyak bertemu dan bertarung dengan orang-orang yang sangat kuat. Namun tidak pernah aku merasakan aura seperti itu. Di duniamu, orang-orang hanya mengolah body cultivation, atau body tempering serta kekuatan jiwa. Namun di dunia ini manusia berkultivasi dengan cara pengumpulan esensi atau pengolahan tenaga dalam, sehingga aura yang kau rasakan sebelumnya adalah aura dari esensi Ki. Kau akan mempelajarinya nanti, aku akan menjelaskannya nanti, setelah kau berhasil membentuk dantianmu. Apa itu dantian? Tanya Kai sambil terus berjalan. Dantian merupakan pusat pengumpulan energi dan tenaga dalam di tubuhmu, letaknya berada di bawah pusatmu di antara tulang selangka. Dantian berfungsi untuk tempat pengumpulan Ki dan mengalirkan Ki melalui meridianmu ke seluruh tubuh. Lalu apa itu meridian? Tanya Kai kembali. Meridian bisa disebut dengan pembuluh darah. Namun lebih tepatnya untuk mengalirkan Ki ke seluruh tubuh. Pembukaan meridianlah yang pertama kali harus dilakukan oleh para kultivator sebelum membentuk dantiannya. Baiklah.
Aku mengerti, teknik esensi ini sangat berbeda dengan yang aku anut di duniaku. Kami menggunakan vitalitas darah untuk mengeluarkan sebuah teknik dalam kultivasi ini. Disitulah perbedaannya. Nanti kita akan membahasnya perlahan sesuai dengan tingkatan yang akan kau jalani. Saat ini, kau sepertinya membutuhkan istirahat. Berhentilah sejenak. Kau benar, tubuh ini masih tidak sanggup menahan beban yang besar. Di duniaku, tubuh ini hanya dimiliki manusia biasa meski di sini tergolong tubuh pendekar kelas 3. Kai memutuskan untuk beristirahat. Ia memanjat pohon yang cukup tinggi dan memiliki batang yang besar, sebelum memakan bekal yang ia bawa. Dan beristirahat memulihkan kondisi tubuhnya. Setelah beristirahat selama 1 malam, Kai kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke selatan. Saat ini ia lebih berhati-hati di setiap langkah yang ia ambil. Hingga akhirnya, ia berhasil menemui jalan setapak. Kai menelusuri jalan setapak itu hingga beberapa jam lamanya. Tiba-tiba, ia merasakan kehadiran sekelompok manusia berkuda. Kai berhenti dan mencoba memperhatikan dari jarak yang cukup jauh. Kai, coba kau perhatikan. Bukankah mereka memiliki perawakan serta pakaian yang sama dengan pasukan berkuda yang menyerang desamu sebelumnya? Pertanyaan Wigen dijawab dengan anggukan kepala oleh Kai. Benar, sepertinya mereka akhirnya menyadari tentang anggota mereka yang hilang dan memutuskan untuk mengerahkan pasukan lainnya untuk mencari. Sekelompok pasukan berkuda, yang berjumlah 20 orang lebih menunggangi kuda melewati jalan setapak. Dan terlihat 2 orang memimpin di barisan paling depan. Saat Kai masih memikirkan rencana untuk membantai pasukan tersebut, ia merasakan dan melihat dengan samar ada belasan orang dari arah hutan kiri yang sedang memantau pasukan berkuda. Belum sempat Kai menyadari situasi yang terjadi, kelompok pengintai itu sudah berlari dan menyergap pasukan berkuda. Pasukan berkuda itu tampak tak siap dengan serangan yang datang tiba-tiba, membuat mereka kehilangan beberapa orang. Dalam kondisi terdesak, pasukan berkuda terpaksa memberikan serangan balik. Sehingga pertempuran pun tak dapat dielakkan. Kai awalnya hanya berpikir untuk memperhatikan dari jauh. Namun, kelompok pengintai tampaknya memiliki kekuatan di bawah pasukan berkuda. Wigen, aku akan membantu mereka. Siapapun kelompok pengintai itu, mereka sepertinya berada di pihak kita. Baiklah. Perhatikan dirimu, jangan sampai kau gegabah dan terluka akibat hal itu. Kita memiliki hal penting lain yang harus diurus. Kai mengangguk, lalu menghunuskan pedangnya dan bersiap masuk ke dalam pertempuran. 17. Bentrokan. Pertempuran berlangsung sengit. Namun, semakin lama pertempuran berlanjut, kelompok pengintai semakin tersudut sebab 2 orang yang menjadi pemimpin kelompok berkuda memiliki teknik bela diri yang jauh lebih baik. Kedua pemimpin pasukan berkuda berhasil membunuh seluruh pasukan pengintai dan hanya menyisakan 2 orang. Seorang wanita dan seorang pria setengah baya yang merupakan pemimpin dari pasukan pengintai. Sedangkan, di pihak kelompok berkuda kini tersisa 5 orang dengan 2 diantaranya adalah pemimpin kelompok. Ketua kelompok berkuda yang memiliki tubuh tinggi dan janggut panjang membawa tombak di sisinya lalu menghunuskannya ke arah pemimpin pria pasukan pengintai. Hahaha. Apa kalian pikir dengan menyergap kami secara diam-diam kalian bisa menghabisi kami? Sungguh mimpi bodoh di siang hari. Paman Yun, apa yang harus kita lakukan? Aku masih sanggup bertarung. Seorang gadis remaja yang berusia sekitar 17-an menggenggam erat pedangnya dan siap untuk bertarung kapan saja. Aku tidak ada pilihan lain selain bertarung. Aku akan menahan pemimpin mereka, dan kau pergilah ke persembunyian untuk meminta bantuan. Pria setengah baya yang memiliki nama Hua Yun, tanpa khawatir terhadap keselamatan keponakannya, yang bernama Hua Jing. Hua Jing menolak mentah-mentah saran dari Hua Yun. Tidak paman, aku akan tetap bertarung bersama paman. Tidak ada waktu lagi Jinger, pergilah. Ucap Hua Yun dengan nada tinggi. Berhentilah berdebat. Tidak ada satu orang pun dari kalian yang boleh lolos dariku. Ucap ketua kelompok berkuda, lalu menoleh ke arah rekannya yang bertubuh pendek. Adik. Kau urus wanita itu, dan aku akan mengurus pemimpin mereka. Dengan senang hati kakak. Pria berbadan pendek itu pun mendekati Hua Jing sambil menjilati bibirnya. Mari kita bersenang-senang, ayah ini akan memperlakukanmu dengan baik.
Hua Yun yang marah dengan perkataan pria pendek itu pun menghunuskan pedangnya dan bersiap menyerang. Namun, pergerakannya dihentikan oleh ketua kelompok berjanggut panjang dan pertempuran antara keduanya pun tidak dapat dielakkan. Menurutlah denganku. Dan aku akan memuaskanmu, lalu menjadikanmu peliharaan terbaikku. Pria berbadan pendek menatap wajah dengan penuh nafsu. Hua Jing menghunuskan pedangnya. Lebih baik aku mati daripada harus tertangkap oleh makhluk menjijikan sepertimu. Kalau begitu, matilah. Pria pendek itu menggeram lalu menghunuskan tombaknya dan mulai menyerang. Pertempuran antara kedua belah pihak berlangsung dengan sengit. Dan 3 orang yang tersisa dari kelompok berkuda ditugaskan mengawasi sekitar. Takut jika bala bantuan dari pihak pengintai datang. Pertarungan antara Hua Yun dengan pria berjanggut panjang berlangsung seimbang. Mereka saling bertukar serangan serta teknik bela diri yang mereka miliki. Keduanya sama-sama berada pada tingkat kultivasi Dragon Soul Mid Stage, membuat keduanya memiliki kekuatan yang sama besarnya. Sedangkan untuk Hua Jing dan pria pendek, terdapat perbedaan tingkat satu sublit letivasi antara Dragon Soul Late Stage dengan setengah langkah menuju Dragon Soul, membuat pria pendek itu mendominasi pertarungan. Sampai pada akhirnya, salah satu serangan teknik tingkat tinggi dari pria berbadan pendek berhasil telak mengenai Hua Jing. Membuat ia menghantam tanah dan luka tusukan tombak pada bagian kiri perutnya. Tidak, Jinger, sialan. Hua Yun yang melihat keponakannya terluka, seketika menjadi geram sekaligus khawatir. Ia mencoba berlari ke arah Hua Jing. Namun satu serangan tombak datang dari arah pria berjanggut panjang yang berhasil menusuk bahu kirinya. Berani sekali kau mengalihkan pandanganmu saat bertarung denganku. Lumpuhkan dia adik. Kita harus membawanya untuk mengorek informasi di mana markas mereka berada. Dengan itu, kita bisa mendapatkan hadiah yang besar dari ketua besar. Lalu bantu aku untuk membunuh pria sialan ini. Perkataan pria berjanggut panjang membuat pria berbadan pendek tertawa lebar. Hahaha. Maafkan aku gadis kecil, aku sangat ingin menikmatimu, namun aku harus melumpuhkanmu. Terima ini. 18. Kedatangan Liu Kai. Ah! Hua Jing berteriak saat kaki kanannya ditusuk dengan ujung tombak oleh pria pendek. Pria pendek itu pun tak berhentinya tertawa. Sayang sekali wajahmu yang sangat cantik ini, tapi kau tidak menurut. Sekarang, kau tidak bisa lari. Selanjutnya adalah dantianmu yang akan kurusak, bersiaplah. Pria pendek mengarahkan ujung tombaknya tepat di bagian bawah perut Hua Jing tempat di mana dantiannya berada, untuk melumpuhkan kultivasinya. Tidak. Aku akan membunuhmu, teriak Hua Yun dengan mata memerah saat menyaksikan Hua Jing yang akan dilumpuhkan. Hahaha. Kau pikir bisa menyelamatkannya saat aku mengawasimu? Pria berjanggut panjang kembali menyerang Hua Yun untuk mencegahnya menyelamatkan Hua Jing. Bunuh saja aku. Kau tidak akan mendapatkan informasi apa-apa dariku, teriak Hua Jing. Hahaha. Kau pikir kami tidak punya solusi untuk itu? Terima ini. Teriak pria pendek dan mencoba menusukkan tombaknya. Ting. Ujung tombak milik pria pendek dihalau oleh tebasan pedang dan berbelok menembus tanah tepat di antara kedua kaki Hua Jing. Hua Jing yang sudah putus asa, merasa sangat terkejut dengan kedatangan seorang pemuda yang cukup tampan. Dengan wajah lugu, dan rambut panjangnya. Yang tak lain adalah Liu Kai. Kai menatap tajam pria berbadan pendek sambil mendengus kesal. Awalnya, aku tidak ingin ikut campur. Namun, yang kau lakukan sudah keterlaluan. Bagaimana kau bisa berniat melakukan hal itu pada gadis kecil yang tak berdaya? Dasar sampah. Pria pendek awalnya merasa sangat marah dan menarik tombaknya. Namun, setelah melihat perawakan Kai, ia justru tertawa lantang. Lihat, siapa ini? Pemuda lugu dan tak berguna sepertimu berani menantangku, kau bahkan tidak layak dianggap sebagai anjingku. Pria pendek itu mengambil langkah mundur, dan kembali tertawa, kakak. Lihatlah, ada seekor katak yang mencoba menjadi pahlawan. Bagaimana seorang pria di tingkat World Soul First Stage berani menentangku? Pria berjanggut yang menganggap Kai hanya seekor lalat, kemudian memerintahkan 3 anak buahnya untuk mengurus Kai lalu kembali menyerang Hua Yun. Ketiga pasukan berkuda segera berlari dan menyerang Kai. Kai mengangkat pedangnya lalu menoleh ke arah Hua Jing. Adik kecil, apa kau masih bisa berjalan?
Pergilah menjauh biar aku yang mengurus mereka. Bukannya berterima kasih, Hua Jing justru meneriaki Liu Kai. Apa kau sudah gila? Dengan tingkat kultivasimu itu, kau bisa dibunuh dengan mudah. Pergilah. Sayangi nyawamu. Kai tidak menghiraukan perkataan gadis itu. Ia menghunuskan pedangnya dan bersiap menghadapi ketiga pendekar berkuda yang sedang berlari ke arahnya. Kai menarik nafas dalam, kemudian melesat maju. Teriakan kesakitan seketika mengisi udara saat Kai berhasil mengalahkan ketiga musuh hanya dengan 3 langkah. Hal itu berhasil membuat pria pendek membelalakan kedua matanya. Hal yang terjadi di luar dugaan, membuat pria pendek itu terdiam beberapa saat sebelum kembali. Ternyata, hei, kau memiliki sedikit keahlian dan membuatmu menjadi sedikit sombong. Baiklah. Ayah ini akan menghadapi dan menghajarmu hingga ibumu bahkan tidak akan bisa mengenali wajahmu. Aku sudah tidak punya ibu. Kai berkata dengan acuh tak acuh. Ah, maafkan aku. Aku tidak tahu. Sialan. Adik, apa yang kau lakukan? Bodoh. Cepat bunuh dia. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Kita harus mencari Zhang lalu membawa gadis ini ke sekte. Pria berjanggut panjang meradang melihat kebodohan adiknya dan segera menyadarkannya. Ah, baiklah kakak. Maafkan aku. Pria berbadan pendek menghunuskan tombaknya dan menatap Kai. Bocah lugu. Anggap dirimu beruntung bisa dibunuh olehku. Hentikan ocehanmu dan buat perubahanmu. Kai menggenggam erat pedangnya, memasang kuda-kuda dan bersiap untuk bertarung. Bersambung.